Halo adik-adik, apa kabar kalian semua? Wah, sudah lama adik-adik kita tidak beribadah bersama ya. Adik-adik, mulai minggu ini kita akan memulai ibadah, tetapi ibadahnya secara online. Dan nanti setelah firman Tuhan ya, ada pertanyaan berhadiah untuk yang menjawab dengan benar dan paling cepat. Jadi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan bersama-sama, kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu adik-adik ya, dengan pujian Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Halo, selamat pagi anak-anak tunas remaja Gereja Santapan Rohani Indonesia Pontianak. Shalom, puji syukur pada Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita kembali bisa bersama-sama berkumpul melalui ibadah online ya. Walaupun mungkin sudah 7 bulan kita tidak pernah bertemu secara tatap muka, tapi kakak bersyukur pada saat ini kita bisa kembali bersama-sama ibadah online walaupun dengan fasilitas WhatsApp. Kakak berdoa supaya setiap anak-anak terus remaja GSR Pontianak tetap dalam perlindungan Tuhan, senantiasa diberikan kesehatan yang baik. Nah, saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada Engkau pada pagi ini. Kami anak-anak Tunas Remaja boleh kembali bersama-sama belajar firman Tuhan. Biarlah kami boleh merenungkannya dan kami mengerti, dan sungguh kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Beri kami kehikmatan dan konsentrasi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, kakak mau tanya sebelumnya ya. Kalian pernah gak punya pengalaman ya? Mungkin di sekolah ataupun di lingkungan rumah, ada orang atau teman yang suka membuli, suka menganiaya kalian ya. Mungkin dikit-dikit cubit tanpa alasan yang jelas, dikit-dikit mengejek ya. Nah, mungkin pasti ada ya, kakak waktu kecil ya, ada ya, di sekolah ada, di tempat tinggal ada. Dan kadang-kadang secara manusia kita merasa sakit hati dan ingin membalasnya. Nah, bagaimana sikap kita sebagai anak Tuhan yang benar? Apakah kita boleh melakukan pembalasan? Nah, kita lihat apakah kata Alkitab untuk hal seperti ini. Jadi tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah kebalik ya. Jangan membalas jahat dengan jahat, tapi dengan kasih. Nah, kisah yang akan kita dengar adalah tentang Daud, di mana dia telah memberikan sebuah contoh teladan yang sangat baik pada kita. Nah, firman Tuhan itu terambil di dalam 1 Samuel pasal 26 ayat 1 sampai 25. Ya. Nah, nanti kalian bisa baca di rumah. Jadi kakak akan menceritakan secara ringkas ya. Di mana waktu itu Daud ya, setelah dia berhasil mengalahkan Goliat dengan pertolongan Tuhan, dan kemudian dia pergi berperang dan selalu mendapatkan kemenangan,
Dan saat itu yang menjadi raja adalah Saul, ya. Tapi ketika Daud pulang dari perang, ya, rakyatnya semua menari bersukacita. Mereka berkata, Saul mengalahkan beratus-ratus, Daud mengalahkan belaksa-laksa. Nah, sehingga mereka banyak yang sangat senang pada Daud, ya. Apa yang terjadi? Raja Saul menjadi iri hati, ya. Dia tidak senang. Daud seorang anak muda, kok bisa lebih dipuja dari saya, seorang raja? Dan timbul rencana jahat daripada Raja Saul. Ya, dia ingin membunuh Daud, ya, menyingkirkan Daud supaya tidak ada saingan lagi. Pada Daud itu sahabat anaknya juga, Yonatan. Nah, kemudian mulailah Saul merencanakan untuk membunuh Daud. Dia panggil 3.000 pasukan yang kuat untuk pergi membunuh Daud. Daud ketika tahu dia akan dibunuh oleh Saul, dia lari ke padang gurun, ya. Nah, Daud sebenarnya 2 kali punya kesempatan untuk membunuh Saul. Tapi Daud, dia percaya pada Tuhan bahwa pertama, Saul itu orang yang diurapi oleh Tuhan. Kedua, dia tahu bahwa pembalasan itu bukan dari manusia, tapi hak daripada Tuhan. Sehingga Daud berusaha untuk tetap mengasihi Saul, dan dia hanya lari ketika dikejar oleh Saul, ya. Dan satu ketika, ya, ketika Daud dikejar oleh Saul sampai sebuah gurun namanya Gurun En-Gedi. Ketika Daud bersembunyi dalam goa, tiba-tiba Saul masuk ke dalam goa itu, dan Daud berhasil memotong ujung jubah daripada Saul, ya. Dan Saul tidak tahu. Dan ketika itu Daud kemudian pergi agak jauh dan kemudian berteriak, "Saul, kamu lihat ujung jubahmu itu? Sudah saya potong, dan kalau saya mau membunuh tadi, sudah saya bunuh, ya. Tetapi kiranya Tuhanlah menyadarkan kamu supaya kamu bertobat, ya. Saya tidak pernah buat salah pada kamu," kata Daud. "Kenapa kamu ingin membunuh saya?" Nah, Saul saat itu mungkin agak sedikit tersentuh hatinya. Tapi adik-adik, dia tidak berubah, ya. Saul tetap mengejar Daud kembali karena mungkin sakit hatinya, iri hati, ya, kepada Daud. Karena Daud tidak pernah buat salah pada Raja Saul. Nah, ketika kemudian Daud dikejar kembali, Daud sangat-sangat, ya, galau istilahnya, ya, sampai dia menuliskan begitu banyak lagu di Mazmur tentang penderitaannya ketika dalam pelarian. Tapi Daud tetap percaya Tuhan punya rencana yang indah terhadap dirinya, ya. Dan satu ketika Saul, Raja Saul dengan 3.000 pasukannya mengejar Daud sampai ke suatu tempat yang namanya Bukit Hakila, pada malamnya Saul kemudian bersama anak buahnya berkemah. Saul di tengah-tengah perkemahan, sekelilingnya anak buah pasukannya, adik-adik, ya. Ketika Daud melihat Saul sedang berkemah tidur, kemudian Saul mengajak seorang pengawalnya bernama Abisai untuk pergi menghampiri Saul. Dan saat itu Tuhan membuat semua pasukannya tidur nyenyak. Ketika Daud kemudian mengendap-endap sampai ke tempat Saul tidur, Abisai melihat hal itu adalah suatu kesempatan bagi Daud untuk membunuh Saul. Ya, Abisai berkata, "Daud, kalau saat ini kamu bunuh dia, kamu sudah tidak perlu lari lagi." Tapi Daud tidak melakukannya. Daud tahu bahwa hak untuk menghukum bukan dari dia. Dan Daud tetap mengasihi Saul. Dan Daud tahu bahwa suatu saat Saul akan berubah, ya. Dan apa yang dilakukan oleh Daud? Daud hanya mengambil tombak Saul yang di sampingnya, kemudian mengambil kendi tempat minumnya, dan kemudian mereka pergi dari perkemahan itu naik ke tempat yang agak tinggi. Dari situ kemudian Daud berseru pada Saul, "Wahai Saul!" Semua pasukannya terkejut. "Wah, siapa yang berteriak gitu?" Saul kemudian bangun. "Wah, itu suara Daud." Kemudian Daud berkata, "Hei, lihat, ini tombak dan kendimu. Saya tadi sudah menghampiri kamu dan saya sekarang bawa pergi, ya. Dan kalau saya mau, saya dari tadi sudah bisa membunuh kamu. Tapi saya tidak mau melakukannya. Kiranya Tuhan menyadarkan kamu," kata Daud, "supaya kamu bertobat, ya. Dan supaya kamu bisa belajar untuk mengasihi sama seperti saya mengasihi kamu, orang yang menganiaya aku."
Kemudian Saul akhirnya sadar bahwa dia salah dan dipulang kembali ke istananya, dan Daud kembali ke perjalanannya. Nah, dari firman Tuhan pagi ini kita belajar satu hal, bahwa Tuhan berkenan kepada orang yang mengampuni sesama. Setelah Saul turun tahta, siapa yang menggantikannya? Daud. Dia menjadi seorang raja yang sungguh diberkati oleh Tuhan. Dan kemudian anak-anak kita juga boleh belajar untuk mengampuni orang yang bersalah pada kita. Jadi pagi ini kita belajar, janganlah kita membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi dengan kasih. Ya, Tuhan Yesus juga memberikan contoh dan juga teladan yang sangat luar biasa. Ada di Matius, ada di Lukas. Ya, salah satu ayat yang akan kita baca pada pagi ini adalah di dalam Matius pasal 5 ayat 44. Ya, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itu perkataan dari Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus berkata bahwa kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa bedanya kamu dengan orang berdosa? Ya. Nah, kita sebagai anak Tuhan, kita mau belajar. Banyak orang yang mungkin jahat sama kita belajar untuk mengasihi mereka. Ya. Dan Tuhan Yesus juga memberikan contoh ketika akhir hidup dia. Ketika dia disalib, apakah Tuhan Yesus pernah dia dendam pada orang yang menganiaya dia? Tidak. Malah dia berdoa pada mereka, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Nah, adik-adik, kita belajar seperti teladan Daud dan juga Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Dia datang ke dunia ini, walaupun dia disalibkan, tapi dia tetap menjadi juru selamat kita. Dan kita boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Kita boleh diselamatkan, kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang boleh mentaati firman-Nya. Salah satunya adalah mengasihi musuh kita. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Tuhan pada pagi ini, di mana kami boleh belajar untuk menteladani Daud dan juga Tuhan Yesus yang tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kami mau membalas kejahatan dengan kebaikan dan kasih. Tolong kami Tuhan boleh melakukan hal ini dalam kehidupan kami, dan Tuhanlah yang boleh menguatkan kami untuk melakukannya. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kakak ada kuis. Kuisnya adalah, terdapat di manakah ayat ini? Kalian boleh chat di WA, yang paling cepat akan mendapatkan hadiah dari Komisi Sekolah Minggu. Ya, sampai jumpa, Tuhan berkati. Shalom. Oke adik-adik, ya kita sudah mendengarkan bersama-sama cerita firman Tuhan pada hari ini yang disampaikan oleh Coach Jung. Semoga firman yang hari ini adik-adik dengarkan, boleh adik-adik menerapkan dan terinspirasi dengan firman Tuhan yang disampaikan. Mari kita akan menutup ibadah kita dengan satu pujian lagi adik-adik. Kita nyanyikan bersama-sama, yaitu pujian terima kasih Tuhan.